langsung ditahan. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo langsung dijadikan tersangka? Negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggowongso, syok kliennya langsung ditahan di Rutan C7 Kejaksaan Agung. Menurut Handika, pihaknya tidak menyangka Don Rito langsung ditahan dengan dasar sangkaan yang sama seperti saat perkara masih ditangani Polda Metro Jaya, yakni dugaan korupsi PT Asabri. Ia menegaskan kliennya tidak memiliki keterkaitan dengan Febri Adriansyah dalam perkara Asabri. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama. Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan di Rutan C7 Kejaksaan Agung RI atas dasar sangkaan yang sama dengan apa yang disangkakan oleh pihak Polda Metro Jaya, yaitu terkait perkara penanganan masalah Asabri, klaster Samintan. Di sisi lain, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri, Hotman Paris Hutapea, mempertanyakan alasan penyidik belum menetapkan pengusaha Tan Kian sebagai tersangka meski disebut sebagai pihak yang diduga memberikan suap dalam perkara yang menjerat kliennya. Menurut Hotman, apabila penyidik meyakini Tan Kian merupakan pemberi suap, semestinya status hukumnya juga ditingkatkan menjadi tersangka. Kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Ternyata Tan Kian itu nggak ada kaitannya apapun dengan Asabrinya. Tidak ada satupun harta Asabri yang dinikmati oleh Tan Kian. Dan sampai hari ini Tan Kian belum jadi tersangka. Jadi bagaimana bisa pemberi suap bukan tersangka sedangkan pejabat tinggi penegak hukum yang dibanggakan oleh Bapak Prabowo, ya nanti saya ceritakan kenapa saya mau ikutan di sini, langsung dijadikan tersangka. Lemari besinya aja sebelum dibuka sudah diviralkan. Merespons penetapan tersangka terhadap ex-Jampitsus Febri, Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan penetapan tersebut berdasarkan 2 alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan keyakinan penyidik terkait tentang 2 alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Meski sudah menjalani pemeriksaan di Kejagung, ex-Jampitsus Febri tidak ditahan. Hal ini dinilai pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi sebagai sikap aparat negara yang sudah melenceng dari tataran hukum. Yenti juga tekankan, apa yang tengah ditangani kejaksaan adalah perang melawan koruptor, bukan soal soliditas antar lembaga. Ini maksudnya apa? Ada perbedaan perlakuan. Karena gini, kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi. Negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor. Sedang memberantas korupsi, bukan melindungi apalagi soliditas antar lembaga-lembaga. Ini sudah melenceng dari tujuan berhukum kita. Pengusutan 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan orang nomor 2 di Kejagung sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung. Publik menanti janji lembaga adiaksa itu menuntaskan perkara secara profesional dan akuntabel. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terbaru dari pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata bersama juru kamera Julian Fernando langsung dari Kompleks kawasan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Don Rito sudah ditahan, Eril, tapi kemudian Febri tidak diberlakukan penahanan. Lalu kemudian proses hukum berikutnya terhadap Febri akan bagaimana lagi oleh Kejaksaan Agung?
Ya, Tifal dan saudara, yang dimana memang jika kita melihat sebelumnya dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa nantinya ini akan memperdalam terlebih dahulu terkait dari pelimpahan berkas yang sebelumnya diserahkan oleh Kortas Tipikor Polri, yang dimana juga dari mulai administrasi, kemudian juga dari tersangka, salah satunya adalah DR, yakni adalah Don Rito, yang telah diserahkan ke Kejagung. Tentunya nantinya dari Kejagung akan mendalami dari penyidik, yang dimana ini juga akan menjadi pertanyaan, apakah nanti salah satu tersangka berinisial FA yang merupakan dari mantan dari Jampitsus ini akan dilakukan penahanan oleh penyidik atau seperti apa? Karena memang jika kita melihat sebelumnya dari salah satu tersangka berinisial DR ini sudah ditahan pada kemarin, yang dimana sebelumnya menggunakan rompi oranye lalu keluar menggunakan rompi dari Kejaksaan Agung, yang dimana sebelumnya juga dari kuasa hukum dari Don Rito ini mengatakan bahwa menyangkal terkait keterlibatannya antara DR dengan ex Jampitsus yakni adalah Febri. Selain itu juga bahwa dari kuasa hukum dari mantan Jampitsus yakni adalah Febri, yakni adalah Hotman Paris, mengatakan bahwa mereka sudah diberikan pertanyaan oleh penyidik sebelumnya sebanyak 18 pertanyaan dari mulai jam 9 pagi yang sudah dilakukan BAP oleh penyidik Kejaksaan Agung. Selain itu juga bahwa dalam hal ini juga dikatakan bahwa tidak ada penahanan, dan selain itu juga bahwa dari kuasa hukum mengatakan sudah mengirimkan permohonan untuk dilakukan tidak penahanan. Dan hal inilah yang nantinya akan menjadi pertanyaan, Tifal, untuk kedepannya apakah penyidik akan melakukan penahanan sama seperti DR atau seperti apa. Karena memang jika kita melihat bahwa nantinya Kejaksaan Agung dari penyidiknya akan melakukan pendalaman mulai dari administrasi, kemudian juga bukti-bukti lainnya yang sudah diserahkan mulai dari emas hingga bukti elektronik yang sudah sebelumnya digeledah di beberapa titik, yang dimana memang dikatakan dari kuasa hukum Hotman Paris, yakni adalah yang dimana rumah yang berada di Sentul, aset-asetnya bahwa ini sudah digunakan oleh Don Rito sejak tahun 2022, yang dimana kliennya mengatakan tidak mengetahui terkait dari berangkasnya karena memang seluruhnya sudah digunakan oleh milik Don Rito, baik tidak hanya di Sentul saja melainkan juga yang berada di Cafe The Clan milik Don Rito. Dan selain itu juga bahwa dalam hal ini dikatakan bahwa sebelumnya dari Kejaksaan Agung pun ini sudah melakukan pemanggilan terhadap FA, dan juga dikatakan dari kuasa hukumnya sudah dilakukan pertanyaan sebanyak 18 pertanyaan. Tentunya yang nantinya kita akan tunggu, Tifal, ini langkah yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung karena memang pelimpahan berkas sudah dilakukan oleh Kortas Tipikor pada kemarin, dan nantinya kewenangan ini akan dilakukan sepenuhnya oleh Kejaksaan Agung. Tifal. Termasuk Don Rito juga sudah mengakui bahwa bukti-bukti yang disita itu, masalah uang dan emas itu milik yayasan. Apakah ada kemungkinan dari Kejaksaan Agung memanggil pihak yayasan dan dimaksud itu untuk digali keterangannya, Eril? Ya, Tifa, jika kita melihat bahwa dari Kejaksaan Agung pun ini akan menyerahkan seluruhnya kepada penyidik, yang dimana tentunya ini akan mendalami, Tifal. Mungkin saja memang jika ke depannya ini akan dilakukan pemeriksaan ataupun penggeledahan, namun dari Kapus Penkum mengatakan bahwa ini akan menjadi kewenangan dari tim penyidik untuk melakukan pendalaman, untuk menggali-gali dari informasi terkait dari barang bukti yang sudah diterima, lalu juga dari tersangka, yang dimana dalam hal ini sudah ada DR dan FA yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh dari Kejaksaan Agung. Kemudian juga nantinya maka akan dari aset-aset tersebut ini akan dilakukan pendalaman oleh Kejaksaan Agung penyidiknya, yang dimana memang jika kita melihat sebelumnya mulai dari rumah aset yang berada di Sentul, yang dimana memang dikatakan dari kuasa hukum Don Rito mengatakan bahwa dari aset yang berada di Sentul adalah milik dari yayasan, yang dimana memang belum dijelaskan secara detail, Tifal, terkait dengan siapa pemilik dari uang tersebut. Namun memang informasi yang didapatkan ataupun dikatakan dari kuasa hukum bahwa itu merupakan milik yayasan yang sudah dimiliki oleh Don Rito. Kemudian juga untuk aset yang berada di kafe itu merupakan milik pelabuhan dan bekerja sama dengan salah satu pembisnis, namun tidak dijelaskan namanya. Hal inilah yang nantinya akan kita tunggu, apakah dari nama-nama tersebut akan dipanggil oleh penyidik untuk melakukan pendalaman terkait dengan pengungkapan dari korupsi yang menyeret dua nama mulai dari Don Rito kemudian juga FA yang merupakan mantan Jampitsus. Tifal. Eril Wiranata dan Julian Fernando melaporkan langsung dari Jakarta Selatan. Terima kasih.